Oke, hari ini kita akan belajar mengenai penggunaan heading. Heading digunakan untuk membuat template untuk bab maupun subbab. Di sini kita akan menggunakan heading 1, heading 2, dan seterusnya. Heading 1 biasanya dipakai untuk penamaan bab, jadi misalnya bab 1, bab 2, dan seterusnya. Sementara heading 2 biasanya dipakai untuk subbab di bawah heading 1. Heading 3 merupakan subbab di bawah heading 2. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Sebelum kita mulai, kita buka dulu navigation pane, atau di bagian di di Word yang lebih lama mungkin namanya document map. Ini kita klik supaya kita bisa lihat apa yang terjadi di sini. Kemudian kita kembalikan ke home. Nah, kita akan aplikasikan heading 1. Kita mulai dengan formatting dulu. Jadi ini untuk heading 1 kita klik kanan, modify. Untuk heading 1 kita set dia sebagai Times New Roman dengan font 14, bold, automatic, alignmentnya di center. Kemudian spasinya 2. Ini spasi 1, 1,5, dan yang ini 2. Kemudian kita klik format, paragraf. Before di sini merupakan spasi sebelum kata atau kalimat yang kita aplikasikan atau kita terapkan heading di kata tersebut. Jadi untuk before di sini kita buat jadi 0. After merupakan spasi di bawah atau setelah kata yang diaplikasikan atau yang mengalami pengaplikasian heading. Di sini kita buat jadi 10. Kemudian kita klik OK. Kemudian ini kita klik OK. Nah, untuk yang di sini kita bisa taruh kursor dimanapun, jadi tidak harus di select, tapi kita bisa taruh kursor dimanapun. Kemudian kita klik heading 1 dan secara otomatis dia akan membuat seperti ini. Dan kalau Anda perhatikan di bagian navigation atau document map akan teraplikasi juga seperti ini. Nah, hal yang sama akan Anda lihat di daftar isi nantinya. Jadi tidak perlu membuat daftar isi secara manual nantinya, tapi bisa kita menggunakan heading ini untuk membuat link yang bisa dikoneksikan dengan daftar isi. Saya akan tunjukkan itu di sesi berikutnya. Oke. Nah, untuk ini biasanya di bagian heading 1 kita mau semuanya huruf besar menggunakan capital letter. Nah, cara paling gampang supaya kita tidak perlu mengetik ulang adalah dengan select, kemudian kita klik Shift F3. Nah, secara otomatis akan seperti itu. Shift F3 merupakan shortcut yang bisa mengubah huruf menjadi seluruhnya caps lock, atau menggunakan huruf kecil, atau hanya bagian awal dari setiap kata yang menggunakan huruf besar. Contoh, kita klik Shift F3 sekali lagi, dia akan menjadi huruf kecil semua. Kalau kita klik sekali lagi, hanya huruf di awal-awal kata yang menggunakan huruf besar. Jadi kita kembalikan ke semua caps lock. Oke, bab 1 pendahuluan. Nah, tentunya kita ingin kata pendahuluan ada di bawah bab 1. Nah, untuk melakukan itu jangan di enter. Kalau di enter, yang akan terjadi adalah seperti ini. Nah, perhatikan di navigation pane akan keluar bab 1 sendiri, pendahuluan sendiri. Hal yang sama akan terlihat juga di daftar isi nantinya. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Kita mau di daftar isi akan terlihat sebagai satu baris. Cara untuk melakukannya, ini kita undo dulu. Kita ketik Shift Enter. Dan secara otomatis akan membuat seperti ini, dan kalau Anda lihat di bagian navigation pane akan tetap terlihat sebagai satu baris. Nah, ini adalah heading 1. Jadi ini untuk template babnya. Dengan begini, saat Anda pindah untuk membuat heading 2, saat Anda membuat bab 2, bab 3 dan seterusnya, Anda tidak perlu menyeting ulang, hanya Anda perlu mengetik heading 1. Oke, kemudian untuk heading 2
kita akan coba apply itu di latar belakang nantinya. Jadi kita modify dulu heading 2 nya di sini. Kita klik kanan, modify. Untuk heading 2 Times New Roman 12, bold, automatic black. Kita akan pakai alignment yang kiri, double space, format, masukkan ke paragraf. Before-nya kita buat 0, after-nya kita buat 10. Kita klik OK. Kemudian kita klik format, numbering. Untuk numbering kita akan pilih ini, karena kita mau membuat 1.1 nantinya. Jadi ini kita klik, kemudian kita klik OK, kemudian kita klik OK. Nah, Anda lihat di sini ada 1 titik. Nah, tapi kita mau, karena ini adalah subbab di bawah heading 1, kita mau tampilannya merupakan 1.1 untuk melakukan hal tersebut. Jadi kita pakai ini, kita klik 1 begini. Kemudian kita klik multi level list. Kemudian kita pilih untuk bagian ini. Jadi susunan bertangga yang heading. Kita klik. Nah, secara otomatis tampilan dari Word akan membuat hal seperti ini. Ini dikarenakan di heading 1 sebelumnya kita tidak memberikan nomor. Sementara di heading 2 karena dia bertingkat dan di bawahnya dia 1.1, jadi dia menambahkan seperti itu. Kalau terjadi hal seperti ini jangan khawatir, yang perlu kita rubah hanya heading 1-nya. Jadi ini kita klik kanan, modify, kemudian klik numbering, none, klik OK, dan dia akan hilang. Kemudian untuk latar belakang di sini kita klik heading 2, dan secara otomatis dia akan membuat seperti ini. Untuk format penulisan tugas akhir maupun skripsi di DKV, kita menambahkan titik di belakang angka terakhir di sini. Nah, untuk melakukannya, yang perlu kita lakukan adalah kita select, kemudian menggunakan multi level list, kita klik define new multi level list, dan kita tambahkan titik, kemudian kita klik OK, dan dia secara otomatis akan membuat ini. Nah, kita tinggal menambahkan, misalnya di rumusan masalah kita juga mau ini sebagai heading 2, kita tinggal tambahkan, dan secara otomatis dia akan membuat perhitungan. Jadi numberingnya akan terjadi secara otomatis seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalau Anda lihat di bagian navigation pane juga akan membuat hal semacam ini. Nah, kita akan melanjutkan dengan heading 3. Untuk heading 3, kalau Anda perhatikan di sini secara otomatis dia muncul karena dia bertingkat, dan dia akan berada di bawah subheading 2. Itu sebabnya dia mengeluarkan 1.1.1. Nah, caranya sama seperti heading 2. Kita klik kanan, modify, kita akan buat ya Times New Roman 12, bold, automatic, masih sama dengan alignment di kiri, double space, format, paragraph. Before kita buat 0, after kita buat 10, kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik OK, akan seperti ini. Kita apply di batasan 1, kemudian batasan 2, seperti itu. Nah, sama seperti heading 2, kita ingin ada titik di belakang angka yang terakhir. Untuk itu caranya sama seperti tadi, kita select, kemudian define new multi level list, kita tambahkan titik, klik OK. Nah, secara otomatis yang bawah juga akan mengikuti. Ini untuk tampilan heading 1 sampai dengan heading 3. Untuk tampilan heading 4 agak sedikit berbeda, dimana heading 4 dia akan maju, jadi tidak sejajar seperti ini, tapi dia akan maju 0,5 inci dari garis yang paling ujung di sebelah kiri. Caranya sama, yang kita rubah hanya paragrafnya saja. Jadi misalnya seperti ini, tujuan 1A,
dan kita mau membuat ini menjadi heading 4. Anda lihat secara otomatis dia akan memunculkan heading 4 setelah heading 3 tadi di program. Ini kita tinggal modify, Times New Roman 12, bold, tidak italic, kemudian automatic. Kita akan tetap menggunakan alignment kiri, double space, format, paragraph. Oke, before kita buat 0, after yang kita buat 10. Kalau Anda perhatikan di sini ada hanging. Silakan lihat bagian preview di sini supaya bisa terlihat bedanya. Jika diketik first line, maka dia akan maju bagian awal. Biasanya kita menggunakan first line pada awal sebuah paragraf, membentuk alinea baru di mana bagian awal dari alinea tersebut akan maju. Inilah gunanya first line. Sementara hanging memiliki tugas sebaliknya. Jadi bukan bagian awal, melainkan kalimat kedua atau baris kedua dan selanjutnya yang akan maju. Nah, supaya angka, jadi yang 111 ini maju agar tidak segaris dengan angka-angka di atas sebelumnya, maka yang harus kita rubah adalah indentation left yang kiri. Ini kita rubah menjadi 0,5. Kemudian kita klik OK. Perhatikan bagian yang di sini nantinya kita klik OK dan dia secara otomatis akan maju. Ini kemudian kita klik OK. Heading 4 sudah. Kita tinggal masukkan ini di sini, klik heading 4. Seperti itu. Nah, untuk yang di sini sama seperti yang tadi, kita butuh untuk tambahkan titik. Define new multilevel list, tambahkan titik di sini, kemudian klik OK. Jika terjadi hal seperti ini, di mana dia balik lagi sejajar, tidak perlu bingung, hanya perlu klik heading 4, modify, format, paragraph, kemudian untuk left indent kita kembalikan menjadi 0,5 inci. Kita klik OK, kita klik OK. Ya, beginilah tampilan heading 1 sampai dengan heading 4.